Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ruza dan kawan-kawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana judulnya adalah pengambilan keputusan fasad retrofit hemat energi yang berkelanjutan menggunakan metode Gray Relational Analysis atau disingkat GRA. Di sini anggota kelompok kami ada Rizka Latifah dengan NIM 009 dan saya sendiri Wanda Diana dengan NIM akhir 0088. Untuk latar belakangnya, yang pertama ada konsumsi energi dan emisi dari sektor bangunan. Nah, ternyata sektor bangunan di Eropa ini menyumbang hampir 50% dari total konsumsi energi dengan sekitar 80% konsumsi tersebut digunakan untuk pemanasan dan pendinginan. Kemudian, selain itu, sektor bangunan bertanggung jawab atas 36% emisi CO2 global. Nah, kemudian kebutuhan retrofit bangunan lama. Retrofit ini adalah sistem perbaikan. Banyak bangunan tua yang tidak efisien energi dan belum memenuhi standar efisiensi energi yang diperlukan. Nah, kemudian pemilihan solusi retrofit ini juga sangat kompleks yang melibatkan banyak pertimbangan, dampak ekonomi, sosial, fungsional, ataupun lingkungan. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem pemilihan bahan retrofit yang paling sustainable atau yang paling berkelanjutan. Kemudian data kami diperoleh dari Mendeley Dataset yang berstruktur seperti berikut. Ada sustainability index-nya, ada economic, environment, fungsional, dan sosial. Kemudian di kriteria ini ada subkriteria lagi dan subkriteria lagi. Jadi bisa disimpulkan data kami ini ada 4 level. Kemudian berikut adalah variabel kriteria yang sudah kami rangkum menjadi satu dengan kode-kode masing-masing, yaitu E melambangkan ekonomik, environmental EN, functional F, dan social S. E1.1 ini melambangkan ekonomik yang pertama, kriteria pertama dengan level pertama, dan seterusnya. Kemudian kriterianya ini ada material cost, installation cost, durability, dan seterusnya. Kemudian tipe kategori. Nah, tipe kategori ini kami bagi menjadi 3, yaitu biaya, dampak, dan keuntungan. Untuk biaya dan dampak nantinya akan diminimalkan, dicari yang paling minimal, sedangkan keuntungan akan dicari yang paling maksimal. Nah, ini untuk variabel alternatifnya kita ajukan untuk 4 variabel, yaitu yang pertama ada IIS, Internal Insulation System, yang kedua adalah VF, Ventilated Phase Effect, dan yang ketiga ethics atau external thermal insulation composite system, dan yang keempat ada ASIS, airspace insulation system. Nah, di sini ada 4 kategori variabel alternatif dengan bahan dan karakteristik yang berbeda-beda juga. Yang mana dari variabel alternatif ini kita memilih variabel mana yang paling sustainable atau berkelanjutan. Lalu di sini ada data previewnya dari sub-sub kriteria tadi dijabarkan untuk IS berapa, ethics berapa, VF berapa, dan ASIS berapa. Untuk alur kerja atau metodologinya sendiri, kita mulai dari input data, baik itu variabel alternatif dan kriterianya. Lalu yang kedua normalisasi data. Lalu yang ketiga normalisasi kita ada 2, yaitu normalisasi untuk yang berjenis biaya, meminimalisir biaya dan dampak, dan yang kedua memaksimalkan keuntungan. Lalu yang ketiga kita ada menghitung selisih absolut atau deviation sequence calculation, dan yang keempat menghitung koefisien korelasi atau GRC. Lalu yang kelima menghitung nilai derajat relasi abu-abu total atau GRG, dan yang keenam perankingan alternatif. Di sini kita outputnya yaitu alternatif mana yang paling sustainable. Lalu hasil GRA, di sini kita mulai di normalisasi data. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, ada 2 normalisasi, yaitu untuk data bertipe keuntungan dan yang kedua untuk data bertipe biaya atau dampak. Kalau yang bertipe keuntungan rumusnya seperti ini, XI K
minus minimum SIK. Untuk data bertipe biaya atau dampak, rumusnya maksimum SIK dikurangi XIK per maksimum SIK dikurangi minimum SIK. Nah, setelah kita menormalisasi, dihasilkan data seperti ini. Lalu yang kedua itu deviation sequence, yaitu menghitung selisih absolut nilai setiap alternatif dan nilai ideal. Rumusnya yaitu X0 dari X0 yaitu nilai referensi atau ideal dikurangi nilai alternatif yang tadi sudah dinormalisasi. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada Gray Relational Coefficient. GRC ini digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan antar setiap alternatif dengan solusi idealnya. Nilainya antara 0 hingga 1. Semakin tinggi zeta IK, maka semakin dekat dengan alternatif ke I terhadap kondisi ideal pada kriteria ke K. Nah, rumusnya adalah zeta IK sama dengan delta minimum ditambah zeta kali delta maksimum dibagi delta IK ditambah zeta kali delta maksimum. Zetanya kami memilih nilai 0,5. Berikut adalah tampilan data setelah dicari GRC-nya. Kemudian ada Gray Relational Grade. Nah, GRG ini menunjukkan kedekatan setiap alternatif dengan nilai ideal, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan performa yang lebih baik. Kemudian rumusnya ada gamma I sama dengan 1/n sigma K sampai N zeta I zeta IK. Intinya ini adalah rata-rata dari zeta IK. Kemudian diperoleh sebagai berikut: IIS dengan GRG 0,56, ETICS dengan GRG 0,64, VF dengan GRG 0,60, ASIS dengan nilai GRG 0,588. Diperoleh rankingnya yang paling tinggi, yang pertama adalah ETICS, diikuti dengan VF, kemudian ASIS dan IIS. Di sini kami juga mencoba dengan pakai software Excel. Nah, ini untuk tabel yang paling atas itu adalah data mentahnya. Lalu kita cari minimum dan maksimumnya. Lalu yang tabel kedua ini adalah hasil normalisasinya, yang mana dengan dua rumus tadi dengan hasil seperti berikut. Lalu kita cari minimum dan maksimumnya lagi. Lalu yang ketiga ada deviation sequence. Kita hitung dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, dicari minimum dan maksimumnya lagi. Lalu GRC di tabel keempat dengan rumus yang sama tadi. Lalu tabel yang terakhir adalah pemeringkatan, yaitu adalah ini GRG ini adalah hasil mean atau rata-rata dari GRC, yang mana udah dapat nilai seperti ini. Lalu kita kemudian perankingannya dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Nah, ini. Lalu kesimpulan dan saran yang kami dapat dan saran yang kami ajukan, yaitu yang pertama, alternatif paling berkelanjutan dari aspek ekonomi lingkungan yang hemat energi dan berlanjutan, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, fungsional, dan lingkungan, itu adalah ethics yang pertama dengan skor 0,64, dan peringkat kedua VF dengan skor 0,66, lalu ASIS dengan skor 0,588, dan terakhir IIS dengan skor 0,564. Lalu yang kedua, untuk penelitian selanjutnya yaitu mempertimbangkan variabel tambahan seperti dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan dan ketahanan bangunan terhadap pengaruh iklim. Lalu mempertimbangkan ethics, variabel alternatif ethics sebagai pilihan utama dalam proyek renovasi fasad bangunan yang berkelanjutan. Lalu evaluasi berdasarkan kriteria lokal dan kebutuhan spesifik proyek juga dapat membantu dalam memilih
sistem retrofit yang sustainable. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.